Sesungguhnya Gerindra mengajarkan tentang makna persahabatan, makna kesetiaan. Kang Deddy Mulyadi sukses terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat dengan raihan suara 61% lebih. Namun Ridwan Kamil, sang mantan Gubernur Jabar tersebut, harus menelan pil pahit kekalahan di Pilgub Jakarta dengan hanya meraih suara 39% lebih. Kedua tokoh penting yang sama-sama lahir di Jawa Barat tersebut layak diulas. Pasalnya di antara keduanya terdapat persinggungan, baik yang bersifat normatif, irisan kepartaian, maupun aroma persaingan yang terjadi dalam kurun lebih dari 10 tahun lamanya. Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil sesungguhnya dua tipologi pemimpin berbeda. Kang Deddy Mulyadi lahir dari desa dan menempuh jenjang perkaderan sebagai aktivis organisasi mahasiswa. Kang Deddy Mulyadi kental dengan tradisi pedesaan, hidup di desa, dan membawa corak kepemimpinan ala leluhur raja-raja Sunda lengkap dengan tradisinya. Sementara Ridwan Kamil lahir di kota Bandung, menempuh pendidikan kearsitekan di luar negeri, mengajar di kampus, membuat karya-karya di berbagai belahan dunia. Lalu ia terjun ke gelanggang politik sebagai wali kota Bandung, kemudian menjadi Gubernur Jawa Barat. Di tahun 2018, terjadi persinggungan yang mengarah pada persaingan dan konflik antara Kang Deddy Mulyadi dan Ridwan Kamil. Kala itu, Kang Deddy Mulyadi menjabat Ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat. Dalam persaingan elit di Jakarta di bawah komando Setia Novanto, tiket nyalon gubernur atau wakil gubernur yang seharusnya diterima Kang Deddy Mulyadi dicuri oleh Ridwan Kamil melalui elit-elit Jabar yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi. Dalam suasana penuh kegetiran, sebagai kader tulen Partai Golkar yang telah membesarkan Golkar Purwakarta dan Jabar, Kang Deddy Mulyadi harus menyaksikan surat rekomendasi Partai Golkar turun kepada Ridwan Kamil. Hitungan politik pada saat itu, Golkar mengusung Ridwan Kamil dengan harapan menggandeng wakilnya dari Golkar atas nama Daniel Mutakian Putrayance, sang mantan Bupati Indramayu. Kepahitan yang dialami Kang Deddy Mulyadi bisa dirasakan oleh seluruh loyalis dan pendukungnya. Mereka tidak habis pikir mengapa elit Golkar lebih memilih menerbitkan rekomendasi partai kepada Ridwan Kamil yang bukan siapa-siapa ketimbang kepada Kang Deddy Mulyadi yang pada saat itu secara struktur kepartaian merupakan Ketua DPD Golkar Jabar. Namun itulah realitas politik yang cukup mengiris hati Kang Deddy Mulyadi. Kader tulen Golkar yang dicampakkan oleh oknum-oknum elitnya sendiri. Kang Deddy Mulyadi hanya bisa mengelus dada pada saat itu. Ia tidak bisa melakukan apapun, sebab ia tidak memiliki kekuasaan yang bisa memengaruhi elit-elit Golkar di Jakarta. Namun selang berapa lama, ada tsunami politik di tubuh Golkar Pusat. Setia Novanto terjerat kasus EKTP yang menyebabkan ia harus ditahan oleh KPK. Tak lama, Golkar mengadakan munaslup di Bali dan menghantarkan Erlangga Hartarto sebagai nahkoda baru di partai berlambang beringin. Dalam munaslup tersebut, Kang Deddy Mulyadi paling lantang menyuarakan Erlangga sebagai nahkoda masa depan di tubuh Partai Golkar. Dengan konstelasi Golkar yang berubah dan Ridwan Kamil yang tak kunjung menggait Daniel Mutakin sebagai calon wakil gubernur, akhirnya rekomendasi untuk Ridwan Kamil dicabut dan diterbitkan kembali surat yang baru kepada Kang Deddy Mulyadi. Sayang sekali, saat itu Kang Deddy Mulyadi harus rela menerima rekomendasi sebagai wakil gubernur untuk mendampingi Deddy Mizwar dari Demokrat. Dan dalam perjalanan Pilgub, pasangan Deddy Mulyadi dan Deddy Mizwar harus menelan pil pahit kekalahan dengan hanya meraih posisi ketiga di Jabar. Sementara pemenangnya adalah Ridwan Kamil yang berpasangan dengan UU Ruhzanul Ulum. Apakah setelah kalah dari Ridwan Kamil lantas Deddy Mulyadi patah arang? Rupanya tidak sama sekali. Malah Kang Deddy Mulyadi tetap konsisten melayani warga Jabar sepenuh hati. Saban hari Kang Deddy Mulyadi terus menolong warga, menyelesaikan ragam masalah rakyat, mengunjungi berbagai lokasi bencana, dan tak henti menggelar pertunjukan kebudayaan dari desa ke desa di wilayah Jawa Barat dengan nama Safari Cinta. Rupanya keistiqomahan Kang Deddy Mulyadi terus mendapat simpati dari rakyat Jawa Barat. Berbagai lembaga survei menyatakan bahwa popularitas Kang Deddy Mulyadi semakin melejit, bahkan hampir menyalip posisi Ridwan Kamil. Respon warga desa dan harapan mereka akan kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi terus bergema di berbagai penjuru kota dan desa di Jawa Barat.
Setiap kali Kang Deddy Mulyadi datang ke desa, mereka selalu disambut antusiasme warga dengan sukacita. Kang Deddy Mulyadi menjadi sosok yang digadang-gadang sebagai penantang terkuat Ridwan Kamil untuk Pilgub 2024. Namun popularitas dan kerja-kerja politik Kang Deddy Mulyadi yang sedemikian gencar tersebut tidak pernah diapresiasi oleh Partai Golkar sebagai tempat bernaung Kang Deddy Mulyadi selama ini. Malah ramai diberitakan, Golkar menggait Ridwan Kamil sebagai anggota sekaligus diberi jabatan mentereng di DPP Golkar. Padahal, selama menjadi Wakil Ketua Komisi 4 di DPR RI dari Partai Golkar, Kang Deddy Mulyadi hanya diposisikan sebagai bidang di kepengurusan DPP. Suatu posisi yang sangat tidak strategis bagi orang sekaliber Kang Deddy Mulyadi. Sementara Ridwan Kamil yang bukan siapa-siapa, sekonyong-konyong diberi karpet merah oleh Erlangga sebagai elit Golkar Jakarta. Suatu perlakuan yang tidak adil dan melukai kader-kader Golkar yang selama ini berjuang membesarkan partai. Kang Deddy Mulyadi sakit hati? Tentu saja tidak. Namun Kang Deddy Mulyadi juga bukan politisi biasa yang harus terus ikut arus tak jelas dalam mahkota Golkar. Kang Deddy Mulyadi segera mengambil langkah-langkah politik cerdas untuk memastikan bahwa setiap harapan yang kerap ia tampung saat berkeliling Jabar dapat diwujudkan. Setelah istikharah dan bermunajat kepada Tuhan, akhirnya menjelang penutupan pendaftaran bakal calon legislatif 2024, Kang Deddy Mulyadi hengkang dari Partai Golkar lalu bergabung ke Partai Gerindra bersama Jenderal Prabowo Subianto. Undur diri Kang Deddy juga diikuti oleh putra sulungnya yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Purwakarta. Kang Deddy Mulyadi lantas ditempatkan oleh Partai Gerindra sebagai caleg DPR RI dari Dapil Jabar 7 dengan nomor urut 1, suatu posisi istimewa dari Jenderal Prabowo. Sementara di kepengurusan Gerindra, Kang Deddy Mulyadi juga diangkat sebagai Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, orang ring 1 Jenderal Prabowo dalam kepengurusan Gerindra di Jakarta. Menghadapi realitas politik seperti itu, Golkar kelimpungan. Elit-elit di Jakarta merayu Kang Deddy Mulyadi agar balik lagi ke Golkar. Namun Kang Deddy Mulyadi teguh pada pendirian bahwa ia harus melakukan perubahan dalam skema politiknya ke depan. Kang Deddy Mulyadi yakin kerja-kerja politiknya akan dihargai oleh Jenderal Prabowo ketimbang oleh elit-elit Golkar. Dan fakta membuktikan, Kang Deddy Mulyadi berhasil meraih suara fantastis di pemilu legislatif dengan jumlah di atas 375.000 suara. Sementara ia juga sukses menempatkan putranya, Maula Akbar Mulyadi Putra, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Partai Gerindra. Tak hanya itu, kursi legislatif dari Dapil Jabar 7 juga bertambah menjadi 3. Sementara Gerindra Purwakarta berhasil meraih kemenangan dan mengalahkan Golkar dengan selisih 3 kursi. Dan tentu saja, Kang Deddy Mulyadi juga menghantarkan Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Kerja sukses Kang Deddy Mulyadi ini semakin menguatkan bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah calon gubernur Jabar. Saat itu, semua fans dan loyalis yakin bahwa Prabowo akan mencalonkan Kang Deddy Mulyadi sebagai calon gubernur Jawa Barat. Dan harapan itu nyata. Meski awalnya terjadi tarik ulur di Koalisi Indonesia, maju soal apakah Ridwan Kamil atau Deddy Mulyadi yang diusung KIM di Jabar, kelak sejarah mencatat bahwa Prabowo akhirnya mengutus Ridwan Kamil maju di Jakarta sementara Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Dan apa yang terjadi? Dari hasil rapat pleno KPU, Kang Deddy Mulyadi dinyatakan sebagai pemenang Pilgub Jabar dengan raihan suara di atas 61%. Sementara Ridwan Kamil harus kalah dari pasangan Pramono Anung, Rano Karno, yang meraih suara 50,07%. Itulah realitas politik yang harus diraih Kang Deddy Mulyadi juga, pengalaman pahit yang harus diterima oleh Ridwan Kamil.